Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat untuk Naufal hari ini dan juga untuk Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ingat Pal, jagalah iman Islam kamu hingga kamu mati. Janganlah perbuat kemusyrikan. Ya Pak, Naufal akan berusaha memegang teguh iman Islam Naufal sampai Naufal mati. Bapak ingin membahas tentang sejarah teks Al-Quran. Apakah mushaf Al-Quran yang kita punya sekarang ini sama persis dengan mushaf Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum itu, Bapak ingin jelaskan bahwa yang akan menyangkut dengan hal itu begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi di sebuah tempat yang terpencil di tengah-tengah padang pasir. Daerah tersebut adalah Mekah. Rasulullah SAW mulai menerima wahyu pada saat umurnya berumur 40 tahun. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW terdiri dari 5 ayat yang kemudian akan yang dinamakan menjadi surat Al-Alaq. Al-Quran terus-menerus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Terkadang Al-Quran turun dengan surat yang pendek, dan terkadang Al-Quran diturunkan dengan surat yang panjang serta berangsur-angsur. Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW terima senantiasa terjaga dengan hafalan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah terlupakan olehnya. Para sahabat juga ikut menghafalkannya. Setiap wahyu Al-Quran yang turun, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mencatatnya. Biasanya sahabat mencatatnya di kulit-kulit hewan, tulang-tulang hewan yang tipis, kulit-kulit pohon, dan batu-batu yang tipis. Di zaman itu, kertas belum sampai di Jazirah Arab. Walaupun pada saat itu kertas sudah ada di Cina. Di Cina, kertas sudah menjadi industri keluarga atau home industry di sana. Di sepanjang kehidupan Rasulullah SAW, lembaran-lembaran Al-Quran masih terpisah-pisah dan tidak pernah terkumpul secara utuh. Sahabat hanya mempunyai sebagian lembar Al-Quran, dan sahabat yang lain juga demikian. Walaupun lembaran Al-Quran belum terkumpul secara lengkap, tetapi banyak sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan sesuai dengan wahyu yang turun. Sekarang Bapak ingin bertanya sama Naufal, siapakah sahabat yang diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, benar, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pemimpin umat menggantikan Rasulullah SAW. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Dia tidak menamakan dirinya sebagai Amirul Mukminin, tapi julukannya adalah Khalifatul Rasul atau pengganti Rasulullah SAW. Selama pemerintahannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu terjadi beberapa kali peperangan. Salah satu peperangan yang agak mengkhawatirkan adalah peperangan Yamamah. Dalam peperangan itu, banyak penghafal Al-Quran yang wafat terbunuh. Melihat banyaknya penghafal yang Al-Quran yang wafat, dan tentu saja itu sangat mengkhawatirkan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran secara lengkap untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang buruk, yaitu wafatnya semua penghafal Al-Quran. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak usulan Umar bin Khattab tersebut, karena Abu Bakar adalah sahabat yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa ia lebih suka memindahkan sebuah gunung daripada ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Tetapi setelah mendengar masukan dari beberapa sahabat yang lain, maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetujui usulan tersebut, karena memang sangatlah penting untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran agar tetap terpelihara jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu habisnya penghafal Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menunjuk Zaid bin Sabit untuk membentuk tim guna mengerjakan pekerjaan yang berat dan mulia tersebut. Setelah menghabiskan waktu yang lama, akhirnya Zaid bin Sabit dan timnya akhirnya berhasil mengumpulkan seluruh lembaran-lembaran Al-Quran dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah 2 tahun memerintah, Abu Bakar wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai khalifah dengan julukan Amiril Mukminin. Pertanyaan, khalifah yang keberapa? Khalifah yang kedua, Pak. Ya, khalifah yang kedua. Selain menjadi khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengambil alih tugas penjagaan lembaran-lembaran Al-Quran yang sebelumnya dijaga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah 10 tahun memerintah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat dan posisinya digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga dan akan memimpin selama 13 tahun. Oh ya, berapa tahun Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah? 2 tahun, Pak. Kalau Umar bin Khattab berapa tahun? 10 tahun, Pak. Utsman bin Affan 13 tahun. Bagus. Sejak wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tugas penjagaan lembaran-lembaran Al-Quran diambil alih oleh Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah selama 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah selama 10 tahun. Umar bin Affan radhiyallahu anhu memerintah selama 13 tahun. Dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kekuasaan Islam terus berkembang ke segala penjuru dunia. Salah satu daerah yang dalam proses penaklukan adalah Azerbaijan. Di masa penaklukan Azerbaijan, pasukan yang dibentuk khalifah adalah pasukan gabungan antara pasukan dari berbagai daerah. Di antara daerah tersebut ada yang berasal dari Syria dan ada yang berasal dari Irak. Tentara gabungan tersebut ada mengisi waktu mereka dengan bercanda dan permainan, dan ada juga yang menghabiskan waktu mereka dengan membaca Al-Quran. Dalam pembacaan Al-Quran ternyata ada perselisihan dalam cara membaca, padahal mereka membaca ayat yang sama. Orang Syria membaca dengan aksennya, sedangkan orang Irak membaca dengan aksennya sendiri. Sehingga terjadilah perselisihan dalam cara membaca, dan mereka saling merasa benar dengan aksen mereka masing-masing. Hal itu terjadi disebabkan oleh karena huruf Al-Quran yang mereka miliki tidak mempunyai tanda baca, tidak ada titik, tidak ada koma, dan tidak ada garis, ibarat tulisan Arab gundul. Perselisihan antara tentara Irak dan Syria itu pun menjadi perhatian seorang utusan dari pusat pemerintahan. Kebetulan utusan tersebut adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah Al-Yaman sangat prihatin atas kejadian tersebut. Ia yakin bahwa kejadian seperti itu pastilah juga terjadi di tempat lain di lingkungan umat Islam. Setelah Huzaifah radhiyallahu anhu kembali ke Madinah, beliau pun langsung menjumpai Utsman bin Affan
dan menyampaikan kegelisahannya atas kejadian yang ia saksikan di Azerbaijan. Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin menanggapi hal itu secara serius. Ia mempunyai keinginan agar umat Islam dalam membaca Al-Quran harus sama tanpa ada perselisihan dalam membacanya. Pertanyaan, apakah kamu masih ingat siapakah sahabat yang dulu ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Zaid bin Sabit. Benar. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kamu dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Amin. Khalifah Utsman bin Affan akhirnya menunjuk kembali Zaid bin Sabit sebagai penanggung jawab penyusunan Al-Quran dan dari lembaran-lembaran yang ada dalam penyimpanan untuk menjadi sebuah Al-Quran dalam bentuk kitab atau mushaf Al-Quran. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menerima tugas itu dan ia pun memanggil 3 orang sahabat lainnya untuk membantunya. Ia menjadi kepala tim dan 3 membantunya. 3 pembantunya adalah dari suku Quraisy. Mereka adalah Abdullah ibn Az-Zubair, Said ibn As, dan Abdurrahman ibn Haris ibn Syam. Dipilih 3 orang Quraisy karena orang Quraisy mempunyai dialek yang sama dengan Rasulullah SAW. Yang pertama-tama kali dilakukan oleh tim adalah mendatangi Hafsah radhiyallahu anha, karena pada Hafsah lah lembaran-lembaran Al-Quran tersebut disimpan. Setelah penyusunan dan penulisan Al-Quran dengan tanda baca selesai dan menjadi sebuah Alkitab, Khalifah memanggil sahabat-sahabat lain untuk memeriksa hasil kerja dari tim Zaid bin Sabit. Setelah Al-Quran dalam bentuk kitab diperiksa dan disetujui oleh para sahabat lainnya, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintah tugas baru kepada Zaid bin Sabit. Kali ini tugasnya adalah untuk memperbanyak Al-Quran dalam bentuk kitab tersebut. Setelah memperbanyak Al-Quran dalam bentuk kitab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan beberapa sahabat untuk mengirim mushaf Al-Quran ke beberapa penjuru negeri yang sudah memeluk Islam, seperti Syria, Irak, Azerbaijan, dan negara-negara lain, dan mengirim pesan kepada gubernur-gubernur untuk membuat salinan baru berdasarkan Al-Quran tulisan Zaid dan kawan-kawan, dan membakar lembaran-lembaran Al-Quran yang sebelumnya agar umat Islam tidak berselisih dalam membaca Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang dibuat oleh kebijakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak berubah hingga sekarang ini. Bagaimana Novel? Apakah kamu mengerti apa yang Bapak jelaskan? Sebagian mengerti, Pak. Ya, kamu memang harus mendengar beberapa kali agar dapat mengerti secara keseluruhan. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Besok kita bahas lagi dengan materi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.